Kamu dipilih oleh Pak Jokowi menjadi staf sus presiden. Itu gimana ceritanya? Kok bisa sampai terpilih menjadi staf sus presiden? Pernah jualan kue, bawa plastik lalu dihina oleh ibu-ibu. Ih, ini nggak banyak kuman nih, plastik di plastik, kantong plastik, ini juga belum mandi lagi. Dalam hati aku bilang, wah ini mama aku bisa dilaporin nih. Oke, aku emang miskin, so what? Ya kan, aku emang dari Papua, so what? Ya kan, kayak aku emang keriting dan kulitku hitam, so what? Uang saya sampai habis-habisan untuk orang tua. Tapi dari situ saya percaya ternyata berkat dari menyenangkan orang tua tuh ada. Kenapa saya pakai celana pendek pas kunjungan ke Bali dihajar netizen begini? Terus akhirnya bisa lulus sebagai sarjana, mewujudkan cita-cita dan akhirnya betul. Saya bekerja sebagai insinyur tuh di perusahaan Inggris. Aku pernah di-assign di Singapura juga segala macam. Jadi oke, this is the time untuk saya membahagiakan orang tua. Jadi rumah tuh yang tadi dari kayu-kayuan, dari pelepah saya bangun, bagusin, atapnya dibagusin, digedein. Pokoknya mama papa, this is your time. Kayak gitu, saya senangin mama papa, adik-adik saya sekolah, saya bahagiakan. Dan uang saya sampai habis-habisan untuk orang tua. Tapi dari situ saya percaya ternyata berkat dari menyenangkan orang tua tuh ada. Berkatnya jangka panjang sekali kayak gitu. Nah itu saya senangkan orang tua. Tahun kedua saya berpikir no. Soekarno itu dia berhenti jadi jadi civil engineer. Dia kan bangun gedung Sarina Tamrin apa segala macam, dia kan bangun. Tapi habis itu dia berhenti. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan sebuah movement untuk merubah hidup orang lain. I have to do something yang seperti itu kayaknya. Dari situlah saya mulai membuat social movement untuk membantu anak-anak underprivileged dari tempat saya berasal awalnya, untuk percaya pada diri mereka agar mereka bisa sekolah setinggi-tingginya. Saya cerita kisah saya semangati kayak gitu. Kami bentuk yayasan yang namanya Yayasan Kitong Bisa, yang artinya we can. Dan itu terinspirasi dari kampanye Barack Obama tahun itu. Selain Barack Obama minorities, kulit hitam, presiden kulit hitam pertama, dan dia memotivasi semua orang bahwa dia bilang yes we can. Akhirnya dengan aksen lokal Kitong Bisa, saya bikinlah yayasan itu ya. Dan bilang ke anak-anak yes Kitong bisa kayak gitu. Ayo, even you can make a change. Itu padahal waktu itu sebenarnya masih dong ya. Kerja. Tapi di sela-sela dan disambi memulai sesuatu gerakan itu. Makanya sekarang kalau adik-adik aku, tadi aku webinar kan, ada yang tanya, Kak aku udah kerja, aku gak bisa melakukan perubahan. Kata siapa? Saya waktu itu kerja tapi bisa, tergantung manajemen waktu. Iya, kita tetap bisa kok. Yang teman-teman yang dengar hari ini podcastnya Mbak Mary, siapapun, walaupun kita kerja, kita bisa alokasi waktu kok untuk bikin social impact atau social movement, macam-macam caranya. Dan itu yang saya lakukan di sela-sela waktu. Pulang kerja saya ngajar. Habis itu Sabtu Minggu, iya, waktu saya masih di Jakarta, masih belum di-assign ke lapangan ya. Saya masih insinyur yang di kantor ditaruh di Jakarta sini. Saya pergi mengajar sampai ke Muarangke, Jakarta Utara, masih ada foto-fotonya ya. Ngajar anak-anak nelayan, anak-anak pemulung nelayan gitu Sabtu Minggu. Jadi I have no weekend. I have no holiday kayak gitu. Habis itu pas pulang ke Papua, saya ditaruh insinyur lapangan 4 minggu di laut, 4 minggu libur. Full kayak sistem kerja insinyur laut gitu ya. Nah 4 minggu full libur itulah bersama bapak saya kami membuat yayasan, kami ngajar lah. Dari 5 anak berkembang jadi 100 anak dalam setahun. Wow, karena ayah pun juga memang guru. Ayah memang guru. Dan akhirnya itu ada Kitong Bisa Foundation, Kitong Bisa Learning Center. Kitong Bisa, dan Kitong Bisa Enterprise, Kitong Bisa Consulting. Jadi social enterprise kayak punya Mbak Mary aja. Saya tahu ada kopi lah, ada apalah tuh macam-macam di depan. Tapi semua bermula dari satu ide kita kembangkan, dan akhirnya dari hal yang kecil itulah kita tekuni ya nanti akan berkembang. Betul sekali. Nah, lalu berarti ke Inggrisnya kapan dong? Soalnya kayaknya banyak banget yang aku ngeliat S2 di Australia, udah gitu S2 lagi di Inggris, terus udah gitu S3 di Harvard. Jadi pas aku S2 di Australia, aku belajar bisnis untuk mengembangkan movement aku biar bisa memberikan dampak, dan aku pengen ngajarin orang-orang bisnis juga. Setelah itu aku penggemar Harry Potter. Jadi aku baca buku Harry Potter 1-7 tuh berulang-ulang. Aku nonton di pesawat, kalau naik tuh ada Harry Potter, aku nonton lagi. Walaupun udah tahu nanti mau jadi apa kayak gitu. Jadi ini syutingnya di Oxford, aku pengen rasain sekolah di Oxford seperti apa. Selain untuk kepuasan diri aku pengen memotivasi anak-anak ini. Kayak lihat nih anak dari kampung bisa tembus ke sana. Kalian pun bisa. Nah, tentunya kalau kita motivasi dan kita nggak tunjukin kan susah. Akhirnya saya ikut seleksi masuk Oxford 2 kali. Yang pertama di reject, yang kedua diterima. Pas diterima, saya sekolah di sana mulai 2017. Dan itu saya pakai cerita untuk menginspirasi bagaimana bisa sekolah di Oxford walaupun terbatas kondisi finansial kita. Cerita kita susah sekali, anak kampung yang dari nggak ada listrik,
Ya kan bisa kayak gitu. Jadi sekarang kalau saya ke seluruh Indonesia, keliling Indonesia, sampai ke kampung-kampung NTT, perbatasan Timor, Leste, kayak gitu kan, sampai ke Kalimantan. Saya ngomong ke mereka, saya dari tempat jauh juga sama kayak kalian. Jadi kita anak-anak Indonesia tuh bisa. Bayangkan di Oxford, Singapura yang penduduknya cuma 5 juta, yang kuliah di sana itu lebih dari 100 orang. Indonesia yang 270 juta orang, kurang dari 15 orang, 10-an lah. 10-11 orang. Apa yang menurut Billy menjadi berbeda dan akhirnya Billy bisa mencapai mimpi itu? Karena kan again, banyak orang punya mimpi tapi lebih banyak yang gak bisa mencapainya. Dan Billy termasuk yang akhirnya semua mimpinya bisa tercapai dan bisa berhasil. Jadi perbedaan antara orang yang berhasil dan gagal adalah orang yang gagal itu mereka berhenti padahal mereka dikit lagi udah mau berhasil. Jadi kalau saya tuh tidak pernah percaya bahwa saya harus berhenti. Jadi orangnya tuh dibilang kekeh, kayak bahasa Sunda kekeh, kayak terlalu kayak pokoknya kue ini kalau belum habis ya, kalau belum habis mau jam 10 malam pun saya nggak mau pulang kayak gitu kan. Pantang pulang sebelum kue jualan saya habis, dan itu sudah dari umur 6 tahun, 7 tahun. 9 tahun saya bawa kue, saya takut pulang kalau belum habis karena mama galak. Karena mama galak banget. Jadi itu yang saya bilang privilege punya mama galak kan. Jadi hidup mama-mama galak Indonesia. Yes. Disiplin ya. Iya, karena kalau kita nggak digalakin sama orang tua kita, akhirnya kita jadi lembek. Iya benar kan. Sih sama hidup akhirnya jadi lembek. Jadi saya punya pengalaman, saya pernah diundang pidato di PBB tahun 2017 kan, dalam acara Youth Assembly dalam social entrepreneurship. Lalu di situ ada teman dari UK, dari representasi UK yang dia menangis tentang child labor kayak gitu. Kita harus menghentikan child labor pada usia, mereka disuruh kerja pada usia 9 tahun. Kita gak boleh itu. Aku dalam hati aku bilang, wah ini mama aku bisa dilaporin nih ke PBB. Anak-anaknya umur 9-10 tahun dia udah suruh kerja semuanya jualan. Dan mama Indonesia yang lain. Dan yang lainnya karena kondisi dan situasi kan. Kondisi dan situasi seperti itu. Tapi itu privilege aku punya mama yang membuat aku ketika kemudian pertanyaan Mbak Mary, what makes you keep going kayak gitu. Ya, number one it's because of my mom kayak gitu. Mama saya membuat saya harus keep going sebelum menyerah. Misalnya saya disuruh beli sampo Sunsilk, nggak boleh sebut merek. Boleh, nggak apa-apa. Sampo sebut saja. Sampo itu dan nggak ada di warung A, dan kita kembali mah nggak ada. Di sini kan ada 5 warung kata mama gitu. Dia cuma respons begitu. Berarti that means kita keluar rumah lagi, jalan lagi. Wow. Iya. Jadi ternyata kita kayak kesel banget sama dia kan, tapi dia mengajarkan kita value of not giving up. And that makes a lot of difference karena kebanyakan orang tua biasa mereka cenderung untuk nggak mau ngeliat anaknya susah. Sebisa mungkin udah kita bantuin, sebisa mungkin ya udah kita kita membuat mereka nyaman gitu. Padahal sesungguhnya sebagai orang tua kita harus bisa membuat anak kita menjadi tangguh, nggak lembek. Tapi is hard sih, tough love kan. Exactly, benar tough love, dan tidak banyak orang. Ini yang saya lihat sebenarnya. Kenapa saya sebut privilege? Saya nggak menyetujui definisi privilege itu dari latar belakang ekonomi. Yang punya disebut privilege, yang nggak punya disebut privilege. Bagi saya definisi privilege adalah mereka yang memiliki orang tua yang punya tough love dan educating. Saya berkeliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya melihat banyak sekali anak-anak yang tidak punya privilege, punya orang tua yang mampu mengedukasi mereka. Dan saya punya privilege itu, orang tua yang mengedukasi, mengajarkan, mendorong, menyemangati seperti itu. Jadi galak nggak apa-apa. Galak nggak apa-apa. Demi anak ya. Demi anak ya, justru kalau terlalu dibaikin nanti anak-anaknya nggak bisa survive gitu kan. Tapi aku salut sama satu hal yang mungkin sering kali diajarkan oleh orang tua Billy ya, bahwa katanya harus menjadi pejuang. Tapi pejuang itu berarti nggak boleh merasa menjadi korban. Pejuang itu nggak boleh merasa miskin. Betul. Jadi victimizing diri kita itu nggak bagus secara psikologis. Jadi dia membuat kita selalu menempatkan diri menuju kepada ketidakmampuan. Jadi orang yang suka memviktim, iya memang aku salah, memang aku nggak bisa, memang aku bodoh, memang aku nggak cantik gitu kan. Memvictimizing itu mempengaruhi alam bawah sadar kita untuk berpikir bahwa then I cannot do anything anymore kayak gitu. Nah kalau orang yang tidak memvictimizing, dia berpikir bahwa dia mengembrace bahwa oke, aku emang miskin, so what, ya kan? Aku emang dari Papua, so what, ya kan? Kayak aku emang keriting dan kulitku hitam, so what, ya kan? Jadi mengembrace sesuatu yang dianggap orang lain sebagai kekurangan dulu. Nomor 1 untuk menjadi energi buat dia moving forward. Then what should I do with it? Kayak gitu.
Menerima, and then after that ya do something about it gitu kan. Kayak gitu. Dan itu dari sejak kecil sudah ditanamkan. Dan kecil. Bukan hanya ditanamkan tapi ditunjukkan juga oleh orang tua. Saya pernah jualan kue bawa plastik lalu dihina oleh ibu-ibu. Dan ibu-ibunya tuh dari dandanannya dia yang super bersih dan dengan segala macam perhiasan itu kayaknya ibu-ibu pejabat deh. Terus kayak yang ini nggak banyak kuman nih, plastik di plastik, kantong plastik, ini juga belum mandi lagi kayak gitu kan. Intinya diusir lah, dihina dan diusir. Dan saya lari ke bapak dan saya bilang, duh gimana sih saya mau jualan tapi udah dihina seperti ini. Bapak bilang pilihan kamu adalah balik lapar kita serumah atau kamu maju ke rumah berikutnya. Kayak gitu. Jadi itulah cara-cara mendidik yang akhirnya aku maju dan akhirnya hatiku tuh udah begitu keras terhadap hinaan. Jadi kemarin dihajar netizen udah ya udahlah ya. Ikhlas ya. Ya udahlah ya. Oke, ngomong-ngomong tentang netizen dan mungkin waktu itu dihajar netizen gitu ya. Itu mungkin gara-gara kamu dipilih oleh Pak Jokowi menjadi staf sus presiden. Itu gimana ceritanya? Kok bisa sampai terpilih menjadi staf sus presiden? Jadi karena pergerakan Kitong Bisa tadi yang memberikan dampak itu dia berkembang pesat sekali sampai akhirnya aku tadi diundang pidato di PBB, aku diundang fellowship ke tempat Muhammad Yunus penerima Nobel Prize ya kan di Bangladesh, segala macam prestasi itu puji Tuhan mungkin dilihat oleh Pak Jokowi di media dan saya mulai dipanggil untuk bertemu dengan beliau beberapa kali, lalu dipanggil Pak Mensesnek. Bertemu. Pertama kali ketemu Pak Jokowi ngomong apa? Pak Jokowi senyum-senyum kayak gitu kan, udah kenal, beliau sangat humanis banget. Jadi beliau he always knows siapa yang dia temuin kayak gitu. Jadi akhirnya ya ngobrol kayak gitu kan, terus akhirnya dari obrolan panjang itu ditawarin lah, maksudnya di telepon pas aku udah lagi mau ke Inggris kayak gitu, di telepon mau bantu negara nggak seperti itu kan. Aku pikir lah ini langkah aku untuk menuju ke visi aku untuk menjadi seperti Soekarno. Dan juga Kitong Bisa juga aku tanya bapak, Pak saya ambil atau tidak kayak gitu. Bapak bilang doakan dulu 1 minggu, sempat berpikir. Setelah berpikir di telepon balik itu saya udah mengiyakan. Setelah saya mengiyakan, Bapak bilang ingat mungkin dengan Kitong Bisa kamu menolong ribuan anak, tapi dengan kamu ada di situ kamu akan menolong jutaan anak untuk menempuh pendidikan mereka lebih baik. Jadi visi itu untuk Indonesia itu yang menjadi kekuatan saya mengiyakan tawaran staf khusus ini. Terus ngapain aja nih sebagai staf khusus presiden pekerjaannya? Jadi pertama staf khusus itu sudah ada dari presiden-presiden sebelumnya kan, kadang-kadang dikiranya baru ada sekarang, padahal udah ada dari zaman presiden dulu juga sudah ada staf khusus presiden. Dan tapi mungkin yang anak muda baru sekarang kali ya? Iya kayaknya anak muda dan mungkin heboh sekali ya di media. Gak tahu kenapa tiba-tiba heboh sekali di media. Jadi staf khusus udah dari dulu, dan staf khusus itu perannya adalah memberikan masukan-masukan kepada presiden terkait kebijakan apa yang dapat ditelurkan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Jadi tugas saya hanya menuliskan aja tuh policy brief kebijakan 1 halaman aja pendek. Misalnya Pak terjadi ketimpangan gaji antara guru honor dan guru PNS jumlahnya sekian dan ini akan mempengaruhi kualitas SDM, kita nggak akan bisa gini. Aku tulis di 1 halaman sehingga rekomendasi kebijakan saya adalah begini. Saya tulis 1 halaman, kirim ke Pak Presiden atau bertemu dengan beliau saat rapat. Nah nanti di follow up sama beliau. Jadi puji Tuhan waktu saya nulis policy brief itu kurang lebih bulan November tahun lalu ya. Dan Pak Presiden mengeluarkan Perpres nomor 68 tahun 2020 tentang penyamaan gaji guru honor dan PNS. Dan waktu saya ditanya kenapa kamu determine sekali untuk ini. Lalu saya buka cerita, ayah saya guru honor 40 tahun sering gak dibayar. So I'm doing this with my heart kayak gitu. Jadi kalau pekerjaan staf khusus apa, simply memberikan masukan ke Presiden dalam bentuk policy brief. Banyak gak? Sibuk gak? Sibuk karena ini malam ini aku terbang ke Papua sama Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sibuk berkeliling Indonesia untuk melihat kondisi, menampung aspirasi dan membuat policy brief yang terbaik untuk Bapak, untuk kepala negara ya. Ada nggak hal-hal yang mungkin kamu idekan, usulkan tapi nggak dijalankan atau nggak diterima? Ada, baru saja kemarin saya mengirimkan policy brief untuk Bapak mengucapkan selamat hari masuknya Injil.
Di Papua ya. Terus tapi Bapak merespons dengan baik dan cukup make sense kok. Bapak mengatakan untuk ucapan dari presiden itu disampaikan pada saat hari-hari besar keagamaan dan Bapak udah berusaha untuk semua agama di Indonesia itu di cover. Mungkin Bapak menyarankan coba dari melalui staf Bapak menyarankan coba melobi ke Menteri Agama, siapa tahu Menteri Agama yang bisa mengucapkan gitu misalnya. Jadi for me Bapak merespons kok, mengatakan kenapanya gitu, mengapa beliau merasa ini harus dilakukan oleh siapa. Oke. Sebulan berapa kali tuh berarti bikin brief seperti itu? Seminggu bisa 2 brief. Oh iya. Iya, seminggu bisa 2 brief, 3 brief. Apalagi kalau kunjungan ke daerah, brief gitu kan, policy brief ya. Iya. Banyak sekali. Jadi mungkin menjadi melaporkan dan menjadi penyambung antara apa yang Billy lihat di lapangan, permasalahannya seperti apa, ya kurangnya di mana, dan solusinya seperti apa, dan baru itu mungkin dipropos, siapa tahu itu bisa menjadi sebuah kebijakan yang akhirnya bisa dimaksimalkan, diimplementasikan. Dan klien staf khusus itu kan Pak Presiden. Jadi kami bukan ke kementerian, kami bukan ke lembaga yang lain, kami ke Pak Presiden, dan Pak Presiden yang nanti menggunakan itu sebagai masukan beliau untuk membuat executive order gitu kan ke lembaga di bawah dia. Oke. Stres nggak? Awal-awal stres karena berhadapan dengan publik, jadi public scrutiny gitu kan, kayak kenapa saya pakai celana pendek pas kunjungan ke Bali dihajar netizen begini. Masa sampai segitunya? Iya kayak gitu kan, kayak aduh, karena saya pengen menunjukkan sosok saya berbaur dengan mahasiswa, makanya saya pakai celana pendek biar bisa duduk ngemper, makan bareng mereka di atas tanah. Seperti itu, tapi dihajar kayak gitu. My life become public scrutiny, tapi ya tidak apa-apa. Kalau dulu jualan kue dihina karena kuenya berkuman misalnya, kata mereka, ya sekarang udah biasa ya kan. Sudah biasa. Iya, tapi kan itu hidup ya. Maksudnya not everybody in life will like you gitu. But that's okay gitu kan. Enggak semua orang akan menyukai kita, but that's fine. It's okay, enggak apa-apa. Kita juga. Tapi kayaknya dirimu banyak yang semuanya pada suka enggak sih ya kan? Rata-rata sih kalau melihat ya. Even semua orang yang sehebat apapun ya kan, bahkan pemuka agama, orang-orang hebat pun pasti akan ada orang-orang yang enggak suka. It's fine, it's part of life gitu. Betul. Itu bagian dari kehidupan kan. Kita enggak bisa membuat everybody to love us atau to like us kayak gitu. Tapi theoretically kita bisa belum ngomong kayak gitu, tapi mentally and psychologically itu butuh practice. Apalagi all of the sudden seorang humble background, seseorang anak dari latar belakang biasa-biasa saja yang tiba-tiba menghadapi publik, tentunya butuh eksponensial psychological adjustmentnya. Betul. 100.000 petani millennials. Orang millennials jadiin petani. Iya, jadi petani. Apakah jejaknya menjadi presiden juga menjadi salah satu mimpi besar Billy? Jawabannya sulit sekali ya. Rasanya bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,